Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2153. Organisasi Espada Hispania. Semua orang tahu apa artinya jika makhluk ini sampai di tempat yang ramai. Maka kota akan hancur, berubah menjadi neraka. Bukankah itu yang terjadi pada Hispania? Makhluk ini muncul di pusat kota dan bandara. Itulah yang menjadi bencana. Itu benar. Hispania sekarang berubah menjadi neraka. Ketika peti mati dibuka dan Isini keluar, banyak orang terbunuh dan terluka. Menjadi bencana. Satu saja sudah membuat pusing. Sekarang ada dua di Hispania. Bencana dari segala bencana. Hispania segera mengirim pesilat, kekuatan super, master sihir, dan master lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan organisasi Espada Hispania, yang sebanding dengan organisasi Aspida Waregel, juga mengirim pasukan master untuk mengepung dan membasminya. Tapi berapapun yang datang semua tewas. Mustahil untuk menghentikannya. Segala jenis cara telah digunakan. Tidak ada cara untuk menahan kedua makhluk aneh ini. Sekarang kotanya telah benar-benar terpuruk. Untuk mencegah situasi menyebar, Hispania dengan cepat memblokir berita tersebut. Mereka masih menyelidiki kasus ini. Dari mana asal makhluk tersebut? Dan satu lagi yang saat ini berada di kapal pesiar. Ketika beberapa orang yang selamat dari pulau itu melarikan diri ke kapal pesiar, mereka tidak menyangka makhluk itu mengikuti mereka. Sekarang kapal pesiar itu terombang-ambing di lautan. Tidak tahu kemana tujuannya. Begitu berlabuh, pasti akan menjadi bencana. Apalagi jika berlabuh di daerah dengan lalu lintas yang padat. Itu adalah bencana yang mengerikan. Di laboratorium para dewa, mereka menerima berita secara aktual. Walaupun Hispania sudah memblokirnya, mereka tetap mengetahuinya. Sekarang organisasi Espada sudah mengetahui ancaman seperti apa yang ditimbulkan makhluk ini. Diperkirakan mereka akan pergi ke tempat yang sama untuk bernegosiasi dengan mereka. Krisis Hispania akan segera teratasi. Pria berjas itu tertawa. Segera. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, adapun Neslandia, mereka mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Big Joker ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan mengajukan pertanyaan. Apakah ini akan berakhir begitu saja? Pria berjas itu menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Tunggu dan lihat saja nanti. Oh ya, coba lihat. Kemana perginya makhluk yang satunya? Arahnya benar. Menuju ke negara Astrelin di benua selatan. Hahaha. Pria berjas itu tersenyum. Big Joker bertanya. Menurut Anda apa organisasi Raja di Raja akan membalas dendam? Lagi pula, ada satu yang aku rebut dari mereka. Ternyata peti mati yang dibawa Big Joker saat dia membantai abis markas rahasia. Itu adalah milik organisasi Raja di Raja. Untuk waktu yang lama, organisasi Raja di Raja telah bereksperimen dengan klan vampir yang tertidur di dalam peti mati. Itu adalah salah satu rahasia mereka. Tak disangka, hal itu diketahui oleh laboratorium para dewa. Dan mereka mengirim seseorang untuk merebut peti mati itu secara langsung. Mungkin saja, mereka akan segera mencurigai kita. Tapi aku punya solusinya. Jangan khawatir. Pria berjas itu tampak yakin akan rencananya. Organisasi Espada Hispania memang seperti yang dikatakan pria berjas itu. Mereka mencari klan vampir yang mirip untuk bernegosiasi dengan dua makhluk aneh ini. Organisasi Espada sebagai organisasi terkuat yang Hispania. Mereka sama seperti Dewan Angkasa Neslandia. Mereka juga memiliki banyak rahasia. Misalkan, klan vampir legendaris. Serta berbagai makhluk aneh klan kuno lainnya yang mereka kurung. Tentu saja sangat diperlukan dalam eksperimen. Sekarang yang mereka lakukan hanyalah membawa klan vampir yang mereka kurung dan bernegosiasi dengan dua makhluk tersebut untuk membuat mereka berhenti. Organisasi Espada dapat mengetahuinya dengan cepat. Itu karena makhluk ini aktif di Hispania pada zaman dahulu kala. Mereka tidak hanya memiliki catatan tentang hal itu, tapi mereka juga telah menangkap makhluk sejenis. Tapi Neslandia berbeda. Mereka kebingungan begitu makhluk ini muncul. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Tanjung Emas saat ini. Hanya setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka bisa mendapatkan sedikit petunjuk.
Saat ini, Raja Judi dan yang lain sedang menghadapi krisis terbesar yang pernah ada. Terlalu kuat, pria di depan mereka tidak bisa dikalahkan sama sekali. Dia dengan kejam mencabik-cabik orang satu demi satu. Ratusan orang kembali tewas. Sisanya hampir putus asa. Bab 2154. Berjuang sampai saat terakhir. Semua orang tahu. Mereka akan segera musnah. Tidak ada satupun yang akan tersisa. Perasaan menunggu kematian ini benar-benar tidak nyaman. Bala bantuan sudah jelas ada. Tetapi waktu tidak cukup. Selama pertempuran terjadi, semua orang menemukan bahwa makhluk horor ini semakin kuat dan kuat. Setelah dia meminum cukup banyak darah, aura darahnya menjadi lebih kuat dan niat membunuhnya semakin kuat. Rasanya seperti dia belum sepenuhnya terbangun. Dibutuhkan cukup darah untuk dapat sepenuhnya membangunkannya. Sekarang semua orang merasa bahwa dia hanya sedikit terbangun. Namun, saat makhluk tersebut tertidur sudah sangat menakutkan. Jika dia terbangun sepenuhnya, itu tidak akan terbayangkan. Nathan Clark dan Dewa Iblis Megam tiba di Tanjung Emas. Tetapi karena keduanya sedan dalam perjalanan, ditambah dengan pemblokiran berita Neslandia, mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di Tanjung Emas. Namun, begitu sampai di pulau itu, mereka berdua menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Ada yang tidak beres. Sepertinya ada masalah. Dewa Iblis Megam berkata. Nathan Clark semakin mengernyit. Sepertinya aku merasakan keberadaan yang sangat menakutkan. Sedikit mirip denganku yang mengaktifkan jurus pembunuhan terlarang. Nathan Clark merasakan keberadaan yang sangat mematikan. Sangat mirip dengan jurus pembunuhan terlarang miliknya. Dia dapat merasakannya lebih jelas. Mungkin terjadi sesuatu. Cepat cari. Nathan Clark dan Dewa Iblis Megam segera melesat. Di sisi lain dari Tanjung Emas, 18 malaikat kegelapan dari organisasi kitab suci berkumpul. Apa kamu yakin Nathan Clark ada di Tanjung Emas? Dewa Iblis Laza bertanya. Ya, aku baru saja mendapat kabar pasti bahwa Nathan Clark memang berada di Tanjung Emas. Bagus. Kalau begitu ayo berangkat. Hah. Segera 18 malaikat kegelapan juga memperhatikan keanehan Tanjung Emas. Aura yang begitu kuat. Ayo. Pergi lihat. Pasti ada hubungannya dengan Nathan Clark. Di dekat pabrik pengolahan, makhluk aneh klan vampir menjadi semakin ganas. Pihak Raja Judi mengorganisir orang-orang untuk melawan sambil mengumpulkan lebih banyak orang untuk datang membantu mereka. Tapi para master yang bisa dikumpulkan sebenarnya adalah umpan meriam. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tujuan kedatangan mereka sederhana, hanya untuk mengulur waktu. Berita terbaru, murid-murid pribadi dari 4 jenderal Dewa Dewan Angkasa datang dengan pesawat. Mereka akan tiba dalam 1 jam. Kita hanya perlu bertahan selama 1 jam. Para pelindung berkata dengan semangat ketika mereka mendapat kabar. Tapi setelah mendengar mereka memerlukan 1 jam, semua orang tampak putus asa. 1 jam. Belum lama banyak master termasuk pemimpin misterius Kyogo tidak bisa bertahan selama 10 menit. Mengandalkan mereka. Bagaimana mungkin? 1 jam seperti hukuman mati. Bertahanlah. Kita harus bertahan. Jika tidak, rakyat akan mati. Seluruh Tanjung Emas akan menjadi neraka. Klan Raja Judi benar-benar melakukan yang terbaik. Mereka menggunakan segala cara yang memungkinkan untuk menahan monster ini. Itu adalah pertempuran yang tragis. Pada dasarnya semua orang tahu bahwa mereka akan mati dan mereka adalah umpan meriam. Tapi kebanyakan dari mereka sangat berani. Karena mereka tahu bahwa mereka melakukan satu hal, melindungi orang yang ingin mereka lindungi. Mati dengan berharga. Mayat tergeletak di mana-mana, menumpuk menjadi bukit. Anggota tubuh yang terputus dan lengan yang patah dapat dilihat di mana-mana. Darah membasahi bumi, tapi semua orang tidak takut. Tidak, Raja Judi lakukan sesuatu. Jika kita terus seperti ini, kita semua akan musnah. Benar, jumlah kita kurang dari 100 orang. Cepat atau lambat kita akan tamat. Yang lain hampir menangis. Raja Judi dan yang lain juga sangat cemas. Namun pada titik ini, tidak banyak yang bisa dilakukan. Kakek, aku membenci diriku sendiri karena tidak cukup kuat. Bahkan Jenny Storm pun ikut serta dalam pertempuran. Hais. Terdengar suara-suara desahan. Jumlah orang semakin lama semakin sedikit.
50, 30, 20, titik titik titik. Pada akhirnya, hanya ada Jenny Storm, Raja Judi, dan tim yang terdiri tidak lebih dari 10 orang. Mereka semua jatuh ke tanah, menunggu pembantaian makhluk aneh klan vampir yang akan datang. Bersambung.